Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibut taj wal mi'raj wal buraqi wal alam dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam syamsul duha badrud duja nuril huda misbah dhalam abi qasim sayyidil qawnain syafi'i thaqalain sayyidina Muhammad ibn Abdullah sayyidil arab wal ajam mahbubun inda rabbil masyriqain wal maghribain. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب Mohon maaf sebelumnya untuk suaranya dikecilkan, ehonya tolong dikecilkan sedikit biar tidak terlalu mantul. Alhamdulillah, di mana pada malam ini kita berkumpul di Masjid Baitul Mukhlasin mudah-mudahan yang hadir semuanya diberikan rahmat wal barakat oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini diangkat darajatnya oleh Allah Ta'ala zahiran wa batinan. Mudah-mudahan pula yang berkumpul pada malam ini dikumpulkan pula di surganya Allah bersama dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara Tahun Baru Islam 1 Muharram, khususnya Bapak Haji Qasim, demikian juga para habaib, para kiai, para tokoh, para ustadz yang tidak saya sebutkan satu persatu, Ta'amir Masjid Baitul Mukhlasin. Mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat wal barakat oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Keluarga besar juga Bapak Kiai Haji Almarhum Al-Maghfurah, Kiai Haji Musyarrafah, dan para murid-muridnya yang saya hormati. Momentum pada malam ini penting kita pahami, penting kita pelajari, penting kita ketahui. Di samping menyambut tahun baru Islam, haulal masal, demikian pula santunan anak yatim. Amalan-amalan demikian ini sangatlah terpuji. Amalan-amalan demikian ini
adalah amalan yang mengundang rahmat wal barakat, di mana pada awal tahun Islam 1444 Hijriyah, kita semua harus bisa hijrah dari kemalasan beribadah kepada Allah menuju semangat, dari perbuatan maksiat hijrah menuju amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu taala, dari perasaan malas untuk menyatunin anak yatim menjadi semangat, menjadi sangat perhatian terhadap anak-anak yatim. Lalu sekarang yang menjadi permasalahan, siapakah yang dimaksud anak yatim tersebut? Syarat dari anak yatim tersebut adalah anak yang sebelum baligh atau untuk perempuan sebelum datangnya balighah. Mengetahui baligh itu, yang pertama alamatul bulugh thalathatun: ihtilam fi dzakar wal untha fi 9 sinin, mimpi basah untuk anak yang telah berumur 9 tahun. Kemudian haid fil untha fi 9 sinin tagribiyah, datangnya masa haid untuk anak yang telah berusia 9 tahun perkiraan. Jadi kalau umpamanya ada anak perempuan sebelum 9 tahun 1 hari, sebelum 9 tahun 6 atau 7 hari, sebelum 9 tahun 15 hari melihat darah, maka darah tersebut sudah bisa dikategorikan darah haid yang menandakan untuk anak perempuan telah masuk masa balighah. Jika tidak ada mimpi basah 9 tahun fi dzakar wal untha dan tidak ada haid fi 9 sinin, maka vonis yang terakhir untuk menandakan anak ini telah baligh, anak ini telah balighah, tamamu 15 sanah, genapnya umur 15 tahun. Nah, ini penting. Jangan kayak seperti santri saya umur 60 tahun ngaku yatim. Kalau 60 yatim berarti seluruh Indonesia ini yatim piatu. Amalan-amalan yang demikian ini adalah amalan yang mulia dan agung, patut dihidupkan dan patut terus dikembangkan. Menyambut tahun baru Islam 1 Muharram, menyambut tahun baru Islam Hijriah, kita warnai dengan amalan-amalan kebaikan yang semua itu mengundang rahmatnya Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini, dari manakah sejarah Hijriah tersebut? Ini wajib orang Islam mengetahuinya. Kalau Masehi saja tahun 2022 bulan Agustus, Mei, Juni, Juli, kalau sampai lihat itu, ambil dan lihat sejarah,
kebanyakan itu adalah nama-nama dari dewa-dewa matahari, dewa-dewa orang-orang terdahulu. Umat Islam tidak boleh buta akan tahun barunya. Penetapan Hijriah ini, di mana pada saat kekhalifaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang gubernur yang bernama Abu Musa Asy'ari memberikan usul kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk menetapkan hari tahun Islam dengan angka. Kemudian berkumpullah, bermusyawarah para sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu. Ada Sayyidina Uthman, ada Sayyidina Ali, dan pembesar-pembesar sahabat-sahabat yang lain di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu dari sahabat mengusulkan mengambil tahun baru Islam ini angkanya dimulai dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas sebagian pula memberikan usulan agar mengambil angkat dimulainya dari pertama wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sekian banyak pendapat-pendapat, ternyata pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pendapat yang diterima oleh para sahabat yang lain. Diambil dari hijrahnya Rasulullah. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mengingat di dalam hijrah tersebut mengandung arti yang sangat besar. Salah satunya mengingatkan kepahlawanan, kegagahan, keberanian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai macam hal, tantangan orang-orang Quraisy, orang-orang yang membenci Islam pada waktu itu. Nabi hijrah hanya dengan satu sahabat tercintanya yang bernama Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam hijrah itu sendiri, untuk mengungkap kembali sejarah-sejarah yang terpendam, bagaimanakah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan ini Islam untuk kita semuanya, memperkenalkan Allah subhanahu ta'ala sebagai Tuhan semesta alam ini, menunjukkan amalan-amalan yang diridhain oleh Allah Ta'ala dan yang dimurkai oleh Gusti Allah. Maka sudah sepatutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua cintai dan kita semua jadikan tauladan buat diri kita semua. Kalau kita semua ini mau dekat dengan Allah, kalau kita semua ini ingin mendapatkan keridhaan Allah subhanahu ta'ala, hendaklah kita mencintai Rasulullah dan mengikuti jejak
jejak dari jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan sampai kepada Allah Subhanahu taala. Mengingat di tahun baru Islam 1 Muharram ini, amalan-amalan yang di dalamnya itu sudah terbimbing, sudah terarah, terutama hari kemuliaan dari bulan Muharram ini ada pada tanggal 10 Muharram, di mana tanggal 10 Muharram atau yang lebih dikenal Asyura ini adalah bulan hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Kita menyambut Muharram, tahun baru Islam 1 Muharram, demikian juga Asyura. Kita meniru bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Asyura atau 10 Muharram dengan berpuasa dimulai dari tanggal 9, kemudian tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Muharram, atau yang lebih dikenal Tasu'a wa Asyura. Di dalam amalan-amalan Tasu'a dan Asyura ini kita mengikuti jejak Rasulullah. Ingat, ada ritual-ritual yang di luar ritual Islam, yang di luar ajaran-ajaran Rasulullah. Di Indonesia ini lagi bergerilya, yaitu ritual-ritual Asyura dengan mengenang kematian syahid Karbala Sayyidina Husain. Bapak Ibu sekalian, kita ini mengikuti Nabi Muhammad dalam segala bidang, betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Kalau sampean ingin dekat kepada Allah, harus cinta kepada Nabi Muhammad, wajib mengikuti jejak Nabi Muhammad. Ini hak Rasulullah terhadap umatnya. Allah Ta'ala itu mempunyai hak terhadap umatnya, terhadap hambanya. Apa itu? An ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Menyembah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan bentuk apapun cara penyekutukannya. Tidak boleh. Kita fokus menyembah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu taala. Adapun hak Nabi Muhammad terhadap umatnya adalah hak yang besar setelah hak Allah kepada hambanya. Sudah dijelaskan tadi hak Allah kepada hambanya. Allah mempunyai hak kepada hambanya, memerintahkan hambanya menyembah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian hak Rasulullah terhadap umatnya. Apa itu hak Rasulullah terhadap umatnya? Hak Rasulullah terhadap umatnya adalah untuk mengikuti sunnah dari sunnahnya Rasulullah, untuk mengikuti jejak dari jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya bisa sampai kepada Allah Subhanahu taala. Kita diperintahkan salat, mengikuti cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Kata Rasulullah, salatlah kalian
sebagaimana kalian melihat aku salat. Berdoa, berzikir, menghadapi Asyura selain berpuasa, dengan menyantuni anak yatim, dengan berbuat baik terhadap sesama, demikian juga silatul arham. Amalan-amalan yang demikian itu dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah wajib mengikuti jejaknya Rasulullah. Wajib mengikuti jejaknya Rasulullah kalau kita ingin sampai kepada Gusti Allah. Ma'asyiral hadirin wa ma'asyiral habaib. Dahulu orang-orang itu datang kepada Rasulullah mengaku dirinya adalah cinta terhadap Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kami semua cinta terhadap Allah. Ya Muhammad, kita semua ini cinta kepada Allah Ta'ala. Tapi amalan-amalannya di luar amalan yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun ayat yang memerintahkan supaya mengikuti jejaknya Rasulullah jikalau ingin sampai kepada Allah. Qul, mulai dari fi'il amr, perintah dari Allah, Allah perintahkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka ya Muhammad, kalau mereka itu mencintai aku, ikutilah dirimu ya Muhammad. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti jejaknya Rasulullah, mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semua ini mengikuti jejaknya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Kira-kira senang tidak kalau Allah cinta terhadap kita? Kira-kira senang tidak kalau Gusti Allah cinta terhadap kita? Kira-kira ingin tidak kalau Gusti Kanjeng Nabi cinta terhadap kita? Ingin tidak? Kalau sampean semuanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, maka ikutin bagaimana salatnya, zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita akan sampai kepada Allah Rabbul Alamin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah dirimu Muhammad. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Gusti Kanjeng Nabi. Kalau sudah ngikutin jejaknya Gusti Kanjeng Nabi, Allah menjamin akan cinta terhadap kita. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta terhadap kita. Jadi enggak ada pintu Bapak Ibu sekalian mau sampai kepada Gusti Allah Ta'ala itu lewat pintu selain Kanjeng Nabi, itu tidak ada. Wah, saya mau lewat ikut jejaknya Nyi Blorong, ya nggak bisa sampai-sampean. Mau sampai kepada Gusti Allah kalau lewat jalur lain itu bagaimana? Nggak bisa. Harus sampean semuanya mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu pintu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya ingatkan kita pada hari-hari Asyura 10 Muharram nanti ini mengikuti jejak Rasulullah cara menghadapinya. Karena ada sebagian ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan. Seperti ajaran-ajaran Syiah Itsna Asyariyah yang ada di Indonesia ini. Kalau sudah Asyura, mereka membuat ulah dengan merayakan hari kematian Sayyidina Husain, yang menjadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu sekalian, apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah?
pada waktu Sayyidina Hamzah mati ditombak oleh Wahsy, seorang budak suruhan dalam kisah perang Uhud, apakah Rasulullah ini merayakan ritual dengan memukul-mukul dada dan memukul-mukul wajah, merobek-robek pakaiannya sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah? Tidak. Rasulullah menyerahkan urusan takdir ini kepada Allah Rabbul Alamin. Rasulullah bukan tidak sedih pamannya mati ditombak, tapi Rasulullah menyerahkan segala sesuatunya dengan takdir, ketentuan dari Allah, sambil mengirimkan Fatihah, pembacaan-pembacaan untuk orang yang mati syahid. Demikian pula pada waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tolong perhatikan ini penting sejarah ini, agar kita tidak mudah dibodohi oleh orang-orang Syiah, agar kita semua ini tidak mudah dibujuk oleh mereka yang mengaku-ngaku dia bermadhab Ahlul Bait, padahal dia bukan bermadhab kepada Ahlul Bait. Justru dia mengambing hitamkan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kalau sampean lihat bagaimana ritual-ritual mereka, ngambil dari mana ritual itu? Memukul-mukul dadanya dengan berteriak, "Ya Hussein, ya Madlum." Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh ajdaduna Sada ala Ba'alwi. Lihat bagaimana pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat salat subuh dihantam pedang oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Mulzam, seorang Khawarij. Roboh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Yang menjadi pertanyaan setelah meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apakah Sayyidina Husain mengadakan ritual itu? Apakah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain mengadakan ritual itu dengan memukul-mukul dadanya sambil mengatakan ya Ali, ya Ali, ya Ali? Tidak pernah dilakukan. Hal yang demikian tidak pernah dilakukan. Lalu ini ngambil sejarah dari mana? Kira-kira semangat ya, bapak-bapak semangat ya, ibu-ibu semangat tidak? Semangat tidak? Supaya sampean selamat bu. Hati-hati, negara kita ini proses pemiskinan, proses penghancuran akidah. Hati-hati. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, hancur kita ini. Hati-hati. Pada saat terjadinya peristiwa Karbala, tepat pada tanggal 10 Muharram, yang mana sebelum itu kejadian, jauh-jauh hari, semua nabi itu menghormatin hari Asyura, atau yang lebih dikenal 10 Muharram. Semuanya menghormati, mengingat di dalamnya itu banyak sejarah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu taala jadikan di dalamnya. Ingat, bukan sebuah kebetulan. Salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 10 Muharram atau Asyura itu, Allah ampunin kesalahan-kesalahan Adam setelah melakukan kesalahan, dan Allah keluarkan dari surga dengan istrinya yang bernama Hawa. Allah ampuni kesalahan Adam itu tepat pada 10 Muharram, atau yang lebih dikenal Asyura. Demikian pula
pada tanggal 10 Muharram atau yang lebih dikenal Asyura, diselamatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Allah Musa dari kejaran Firaun yang ingin membunuhnya, ditenggelamkan oleh Allah taala Firaun. Itu terjadi pada 10 Muharram atau yang lebih dikenal Asyura. Nabi Allah Ibrahim lahir di Asyura 10 Muharram. Nabi Allah Ibrahim diselamatkan dari panasnya api yang membakarnya. Itu terjadi pada hari Asyura atau yang lebih dikenal 10 Muharram. Allah menciptakan langit dan bumi ini pada 10 Muharram atau yang lebih dikenal Asyura. Allah menciptakan aras Asyura pada hari Asyura. Pertama hujan yang turun dari langit itu terjadi pada hari Asyura. Demikian pula Nabi Allah Idris diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala pada hari Asyura. Nabi Allah Nuh diselamatkan dari hempasan, tufan dan banjir yang sangat luar biasa sehingga bisa mendarat dengan selamat. Itu terjadi pada hari Asyura. Demikian pula Nabi Allah Ya'qub disembuhkan dari butanya setelah bertahun-tahun buta, kehilangan putranya Nabi Allah Yusuf. Dikembalikan lagi penglihatannya oleh Allah Ta'ala bertepatan pada hari Asyura. Demikian pula Nabi Allah Yusuf dikeluarkan dari penjara. Itu pada hari Asyura. Demikian pula Nabi Allah Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Terjadi pada hari Asyura. Kenikmatan yang begitu besar Allah Ta'ala ciptakan pada hari Asyura. Kira-kira hari Asyura itu hari sebuah kebetulan atau memang nikmat datangnya dari Allah? Jelas hari Asyura itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Walaupun hakikatnya pada hari Asyura terjadi tragedi Karbala. Kita menghadapi ini mengikuti bagaimana Rasulullah pada saat paman Rasulullah ditombak dan hatinya dikeluarkan oleh Hindun. Rasulullah tidak mengerjakan ritual-ritual seperti yang dilakukan oleh ritualnya orang-orang Syiah. Demikian juga pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dihantam pedang oleh Abdurrahman bin Mulzam, putra beliau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan putri-putri beliau semuanya tidak mengerjakan ritual-ritual seperti yang dilakukan oleh ritualnya orang-orang Syiah. Demikian pula pada saat Sayyidina Husain, tragedi Karbala terjadi, putra beliau yang selamat adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin pada waktu melihat ayahnya dipenggal, didolimi, dianiaya, apakah Imam Ali Zainal Abidin berteriak-teriak merasakan ritual-ritual itu? Tidak. Tidak melaksanakan ritual itu. Dia menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti jejak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian yang begitu berat. Salah satunya terbunuhnya pamannya yang selama ini melindunginya. Jadi dari mana ritual-ritualnya orang-orang Syiah ini? Makanya saya ingatkan begini, jangan sampai masuk ke daerah ini orang-orang Syiah. Paham tidak? Paham tidak? Jangan kasih kesempatan mereka itu.
Jangan sedikit pun sampean kasih kesempatan Wahabi, Syiah, liberal, jangan sampai kasih kesempatan di kampung sampean. Kalau tidak, api dalam sekam akan membakar akidah sampean, akan membumi hanguskan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang pada akhirnya anak-anak turunan kita semuanya menjadi sesat gara-gara mereka. Begitu ada ritual, laporkan aparat terlebih dahulu. Setuju tidak? Setuju tidak? Berani tidak? Berani tidak? Berani buruh. Jangan dikasih kesempatan mereka ini. Laporkan kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Tapi kalau aparatnya tenang-tenang saja, aparatnya tetap tidak peduli, masyarakat harus berkumpul, bubarkan mereka sebelum mereka virusnya menjalar kepada anak turunan kita nantinya. Harga mati NKRI, harga mati akidah ahli sunnah wal. Kita punya akidah ini sudah betul Bapak Ibu, betul. Beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad menyatakan, madhabuna innama huwal kitab was sunnah wal iqtida bis salafus salih la ghairihi. Kita punya madhab ini, kita punya perjalanan akidah ini, innama huwal kitab Al-Quran was sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jejak-jejak kaum salihin, jejak-jejak para sesepuh-sesepuh kita, akidah-akidah guru-guru kita yang berakidah ahli sunnah wal. Karena itu diperintahkan oleh Allah subhanahu ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu ta'ala, walladzina amanu wa taba'athum duriyatuhum biimanin alhaqna bihim duriyatahum. Bagi mereka yang beriman, lalu keimanan mereka diikutin oleh anak cucu mereka, aku akan kumpulkan mereka dengan anak cucu mereka. Jadi kita sudah benar akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam urusan fikih kita bermadhab fikih Imam Syafi'i. Dalam akidah Al-Asy'ariyah. Dalam tasawuf kita ikut Junaid al-Baghdadiyah. Ini sudah betul. Ini yang dilakukan oleh Kiai Hashim Asy'ari. Ini yang dilakukan oleh para habaib, Kiai Holil Bangkalan. Ini yang dilakukan oleh para habaib yang lain, Al-Habib Abdullah Balfaqih, Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih, Habib Saleh Tanggul. Demikian juga para ulama-ulama terkemuka. Mereka mengikuti jejak-jejak para sesepuhnya yang menjamin perjalanan akidahnya dekat dengan Allah, menjamin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan sampean ini ikut-ikutan ritual hal-hal yang di luar ajarannya Allah, hal-hal yang di luar yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini Bapak Ibu sekalian untuk memberikan kabar gembira kepada kita, menunjukkan hal yang baik terhadap kita. Kalau tidak ada Rasulullah, kita semua berada di pinggiran neraka jahanam Bapak Ibu. Hati-hati. Nabi Muhammad wajib kita cintai, melebihi cinta sampean terhadap anak sampean, melebihi cinta sampean terhadap harta sampean, melebihi cinta sampean terhadap kedua orang tua sampean, melebihi cinta sampean terhadap diri sampean sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi, kecuali aku kalian cintai melebihi daripada kedua orang tua sampean, melebihi daripada anak sampean, melebihi dari segenap makhluk.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita cintai, karena dialah Nabi Muhammad juru peselamat buat diri kita, keselamatan buat diri kita di dunia, keselamatan buat diri kita kelak di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azzirhu wa tuwakkirhu. Sesungguhnya aku ini mengutusmu ya Muhammad untuk menjadi saksi, peringatan terhadap mereka, kabar gembira terhadap mereka, supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta menguatkan, menyebarkan agama Allah. Jadi Nabi Muhammad keberadaannya di muka bumi ini memberikan kabar gembira buat diri kita agar diri kita ini selamat. Ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya keberadaan sampean semua akan selamat. Niscaya keberadaan sampean semuanya akan beruntung. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jangan ikut-ikutan yang lain, tidak usah. Tidak usah ikut-ikutan ajaran-ajaran yang lainnya. Kita tidak butuh dengan mereka. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Alhamdulillah di sini ada Bapak Kiai Haji Musyarrafah almarhum yang telah mengajarkan ilmu agama banyak. Santri-santrinya juga meneruskan misi-misinya, ikutin. Dan juga para tokoh-tokoh masyarakat yang lain, para kiai-kiai, para guru-guru, ya ustadz-ustadz yang lain, ikutin mereka itu. Kalau sampean ini ingin selamat, tidak usah ikut-ikutan yang lain. Habib, saya kan cinta kepada habaib lo. Ahli sunnah wal jamaah memang tidak cinta kepada habaib. Tidak dinamakan ahli sunnah wal jamaah kalau tidak cinta kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sampian itu kiai, guru, ustadz tidak cinta sama habaib, sudah jangan berguru dengan mereka sampian, tidak ada gunanya. Tapi cinta kita ini diukur, cinta kita ini menurut bagaimanakah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Bukan berarti mensejajarkan dengan Nabi Muhammad, tidak, atau melebihi dari Nabi Muhammad, tidak. Kita mengikuti bagaimanakah cinta kita kepada keluarga Nabi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mencintai kepada keluarga Nabi Muhammad itu adalah hukumnya wajib. Imam Syafi'i mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukumu fardun minallahi anzalahu, kafakum azimul fakhri man lam yusalli alaikum la salatalah. Wahai keluarga Nabi, sesungguhnya cinta kepadamu ini adalah suatu kewajiban, cukup kemuliaan yang Allah berikan kepadamu. Wahai keluarga Nabi, man lam yusalli alaikum la salatalah, barang siapa orang yang salat tidak bersalawat kepadamu, hai keluarga Nabi, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, akidah ahli sunnah wal, tidak dinamakan akidah ahli sunnah wal jamaah kecuali cinta terhadap keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung bagi mereka yang semasa hidupnya mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad. Beruntung kalau sampian ini bisa dekat dengan dzurriyyatur Rasul. Habib Saleh Tanggul mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, ya ahla baitin Nabi ya'la as-safa wal munaj, bakhit man habbukum yadfar bima qad tamanna. في رضا ربي يمشي في الصباح وممسى بيحصل به جميع المطالب فما كان يرجى كل من حبكم
yahna bisyafa'a minal mukhtar yaumul lughya. Barang siapa orang yang mencintaimu, hei keluarga Nabi, beruntung, kau akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pertemuan kelak. Pada saat itu orang tua sampean sudah tidak ngereken sama sampean. Suami sampean, istri sampean sudah tidak peduli terhadap sampean. Semuanya nafsi, likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu orang sudah disibukkan dengan kesibukan mereka masing-masing. Ibu bapak sudah tidak memikirkan anak ibu sudah tidak memikirkan bapak dan ibunya. Pada saat itu dia memikirkan dirinya sendiri. Yang ada dalam lisannya memohon syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, raji syafa'ah wasatrul aib huwal gabih. Tidak ada lain yang keluar pada saat itu, hanya orang-orang yang sadar keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memohon syafaat pertolongannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, santunan anak-anak yatim ini Bapak Ibu, amalan yang pernah dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Melakukan sedekah untuk anak yatim atau di luar anak yatim, itu pun yang pernah dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Berpuasa, menyambut Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram, itu pun pernah dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Maka kita semua wajib mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diri kita ini diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Jangan ikut-ikutan ajaran-ajaran yang di luar ajaran ahli sunnah wal. Jangan diikuti supaya sampean ini selamat. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya singgung, Indonesia ini sekarang lagi proses pemiskinan. Indonesia sekarang ini lagi proses rusaknya akidah. Maka dari itu kita harus berpegang teguh dengan ajaran para sesepuh-sesepuh kita. Kita pegang erat-erat ajaran guru-guru kita. Kalau ada pengajian ahli sunnah wal jamaah, hadiri, duduk, dengarkan, tausiah-tausiahnya dengarkan, amalkan, kemudian ajak keluarga sampean, ajak istri sampean, ajak suami sampean, ajak anak sampean, ajak orang tua sampean, agar hati mereka semua tersirami dengan cahaya ilahiyah yang tersimpan di setiap ilmunya Allah subhanahu ta'ala. Maka dari itu, lewat tausiah pada malam ini tetap kita semangat dalam menyambut 1 Muharram, kita menyambut tahun baru Islam. Kita harus lebih baik lagi melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Jangan sama perbuatan kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang terdahulu. Kita melangkah dengan kaki kita sendiri lebih kuat, lebih yakin, lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi, tutur kata kita harus ditata lebih baik lagi. Perilaku kita harus lebih baik lagi ditata. Hati kita harus lebih baik lagi ditata untuk menghadapi tahun baru Islam 1444 Hijriah, masuknya 1 Muharram, 2, 3 dan selanjutnya. Kita melangkah harus lebih baik lagi. Perbuatan kita harus lebih afdal lagi. Rasa takut kita kepada Allah Ta'ala harus lebih besar lagi. Sabar kita dalam beribadah, dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah harus lebih besar lagi. Cinta kita kepada ilmunya Allah, cinta kita terhadap ulama, cinta kita terhadap para habaib, cinta kita terhadap akidah ahli sunnah wal jamaah harus lebih besar lagi. Dan kita semua Bapak Ibu sekalian wajib menjaga agama kita, wajib menjaga akidah kita, wajib menjaga orang-orang yang berilmu, karena lewat merekalah kita dapat terbimbing menuju jalan yang diridhoi oleh Allah.
Kalau tidak ada para habaib penerus Nabi, tidak ada para kiai penerus Nabi, tidak ada ustadz-ustadz, kalau umpamanya tidak ada sebagai penerus Nabi, maka tidak akan pernah kita semua mendapatkan kebaikan. Berkat mereka kita ini tahu ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Mereka lah pewaris Nabi, mereka lah yang meneruskan misinya Rasulullah. Wajib kita semua mengikuti langkah mereka setapak demi setapak, agar sampai menuju Allah, sampai menuju Rasulullah, sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah pada malam ini bermanfaat yang besar buat diri kita, dan mudah-mudahan yang hadir semuanya diberikan rahmat wal barakah oleh Allah taala. Mudah-mudahan semuanya bisa sampai Mekah, Madinah, haji Baitul Haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Mudah-mudahan tahun 2024 kita punya presiden yang baru lagi, presiden yang peduli terhadap rakyatnya, presiden yang tidak suka nipu, presiden yang tidak suka bohong, presiden yang tidak suka memenjarakan para habaib. Kita berdoa mudah-mudahan kita punya presiden yang berprestasi, presiden yang memperhatikan terhadap rakyatnya, presiden yang pro terhadap pribumi, bukan pro terhadap asing dan asing, presiden yang betul-betul cinta terhadap rakyatnya, sehingga Indonesia ke depan menjadi baldatun wa tayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa si'atan fil rizqi, taubatan qabla al maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afuwan indal hisab, wa amana minal adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna dhara ila wajhikal karim. Allahumma salli wa sallim salatan takfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilayhi mansub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.